الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز لمن اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah di Jumat terakhir daripada Zulhijjah 1443 Hijriah, menyongsong tahun baru Islam 1444 Hijriah. Insyaallah kita semuanya selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya jualah yang menjadi harapan kita semuanya. Insyaallah tergolonglah kita orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmanya kelak nanti di yaumil mahsyar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berpesan pada diri khatib dan kita semua yang hadir, teruslah kita menghijrahkan diri kita dari perkara-perkara yang buruk kepada perkara-perkara yang baik ditingkatkan untuk lebih baik. Itulah dia jalan ketakwaan, insyaallah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, esok hari insyaallah adalah awal daripada tahun baru Islam 1444 Hijriah, diawali dari bulan Muharram, yaitu satu di antara bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan Asy-Syahrul Hurum, yang di dalamnya termasuk ada keharaman untuk terjadi peperangan. Ia dipandang bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Oleh karenanya di antara amalan yang dianjurkan kepada kita adalah menghidupkan puasa, terutama puasa sunnah pada hari Asyura, yang menurut pendapat mayoritas ulama pada tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah Muharram adalah ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai momentum pengampunan umat Islam dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Istimewanya Muharram lebih lanjut karena ia dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Hijriah atau dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengulas sedikit sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram, yang insyaallah esok hari merupakan tahun baru Islam itu sendiri. Mengapa para sahabat memilih Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Di dalam kitab Sahih Bukhari pada kitab Manaqib Al-Ansar, yakni biografi orang-orang Ansar, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan, An Sahal ibnu Sa'ad qala ma'adu min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatih ma wa'adu illa min maqdamih. Maknanya kurang lebih dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata,
mereka para sahabat tidak menghitung penanggalan mulai dari masa di mana baginda Rasulullah diutus sebagai nabi, tidak pula dihitung dari masa wafatnya, tetapi dihitung dari masa sampainya Rasulullah ke Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya, karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagaimana sahabat berkata pada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Ada pula yang berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrah Nabi. Tapi Umar berkata, hijrah itu adalah memisahkan antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun baru Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah para sahabat sepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal peninggalan Islam, ada sebahagian sahabat yang berpendapat pula bahwa awal bulan hijrah itu dimulai dari Ramadan. Ada pula yang berpendapat dari mulai Isra Mi'rajnya baginda Rasul. Tapi Umar radhiyallahu an berpendapat mulailah dengan Muharram, karena Muharram merupakan masa di mana selesainya umat Islam dari menunaikan ibadah hajinya. Lalu disepakatilah tahun baru Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, menyatakan bahwa sebahagian sahabat menghendaki awal tahun baru Islam dimulai dengan hijrah Nabi. Itu sudah tepat. Ia lanjutkan ada 4 hal atau 4 pendapat yang mungkin dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Pertama, Mauludun Nabi, hari lahirnya baginda Rasul. Kemudian hari diutusnya ia sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Yang kemudian hijrah Nabi dan wafatnya baginda Rasul. Tetapi pendapat yang diunggulkan adalah menjadikan awal tahun baru itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah, karena masa maulid hakikatnya pada masa itu tidak terlepas daripada kontradiksi atau pertentangan pendapat dalam menentukan tahun. Adapun waktu wafat beliau, banyak yang tidak menghendaki di antara para sahabat dijadikan sebagai awal tahun, karena mengingat itu adalah masa wafat Nabi. Justru itu menjadi kesedihan bagi umat Islam itu sendiri. Jadi kemudian pendapat dan pilihan itu jatuh pada peristiwa hijrah. Kemudian mengenai tidak dipilihnya Rabiul Awal sebagai awal tahun, tetapi justru dipilih Muharram sebagai awal tahun, karena awal komitmen berhijrah ada pada bulan Muharram, sehingga cocoklah hilal atau awal bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal penanggalan daripada tahun baru Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu pendapat ada banyak hikmah dipilihnya hijrah sebagai penanda kalender Islam atau tahun baru Hijriyah. Di antaranya, dengan peristiwa hijrah umat Islam mengalami pergeseran, peralihan status dari umat yang lemah menjadi umat yang kuat. Perceraian, perpecahan menjadi sebuah kesatuan. Dari siksaan yang dihadapi dalam mempertahankan agama dalam dakwah dengan hikmah kepada penyebaran agama Islam itu sendiri. Ketakutan yang disertai dengan kesukaran datang silih berganti, akhirnya berganti dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah yang menenangkan dan menenteramkan. Dan dari kesamaran kepada keterang benderangan, itulah hikmah daripada nilai tahun baru Hijriyah. Di samping itu, dengan hijrah terjadi peristiwa-peristiwa yang sungguh penting. Di antaranya ada Badar, Uhud, Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah 8 tahun Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, akhirnya beliau kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan membawa nilai-nilai kemenangan
yang kita kenal dengan istilah Fathul Makkah. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ingat yang berkait dengan bulan Muharram. Oleh karena itu Allah menjadikan Quran, di dalam Quran Allah nukilkan hijrah sebagai sebuah pertolongan. Allah maktubkan di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 40 yang maknanya kurang lebih, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu menjadi rendah, dan firman Allah itu maha tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah pun telah memuji orang-orang yang berhijrah. Nabi SAW setelah hari kemenangan, yaitu hari Fathul Makkah, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath walakinna jihadun wa niyatun wa idza sumastumfirtum famfiru. Al-hadis muttafaqun alaih. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi jihad dan niat, dan jika kalian diminta untuk pergi berjihad maka pergilah. Hadis muttafaqun alaih dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya tidak ada hijrah dari Mekah karena dia telah menjadi negeri Islam. Hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi bukanlah sekedar peristiwa dalam sejarah Islam, tapi banyak petuah dan pelajaran berharga bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah SAW keluar dari Mekah berhijrah ke Madinah, sama sekali dalam dirinya tidak ada membenci kota Makkah dan penduduknya. Justru beliau semakin cinta, semakin sayang kepada kota Makkah dan penduduknya. Oleh karena itu ketika beliau keluar meninggalkan kota Makkah, beliau bersabda, wallahi innaka la khairun ardillah wa ahabbu ardillah ilallah laula anni ukhrijta minki ma kharajtu. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i. Demi Allah, kata Nabi, sungguh engkau kota Mekah adalah sebaik-baik buminya Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu atau diusir dari Makkah, maka aku tidak akanlah keluar dari kota ini Makkah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa cintanya Nabi kepada Makkah dan penduduk Makkah. Sebagaimana makalah populer menyatakan bahwa salah satu yang ditanamkan dari hadis ini kepada kita adalah tentang mencintai tanah air. Dan dengan cara itu insya Allah termasuk kepada nilai-nilai daripada bahagian keimanan kita dengan mencintai tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana Rasulullah, andai kata pun orang-orang kafir Quraisy saat itu menghina, menghardik, menyiksa umat-umat Islam, tapi cinta baginda Rasulullah kepada tanah kelahirannya tidak pernah pupus dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Penting dalam hijrah adalah bagaimana kita memaknai hijrah semakna yang luas. Sebagaimana dalam hadis di antara ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Di antara ciri-ciri orang yang berhijrah itu adalah ia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita hijrahkan hari ini? Begitu banyaknya dunia ini menjadi sebuah godaan dan ujian dalam hidup dan kehidupan kita. Dan sama dengan apa yang akan kita lakukan hari ini, ibadah salat.
Sesungguhnya hakikat sholat sebenarnya bukan ketika sholat itu ditegakkan, tapi bagaimana ketika selesai sholat, efek daripada sholat itu tetap berimbas dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh tugas besar sesudah sholat Jumat ini adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang kita baca, apa yang kita puji, apa yang kita besarkan, yakni hanya Allah semata. Maka pantas selesai daripada ibadah salat ini kita tetap mempertahankannya dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam pergaulan, dalam amanah yang diberikan kepada kita, bahwa Allah sajalah menjadi tempat kita bernaung, tempat kita menyandarkan segala sesuatu. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, momentum hijriyah, mari kita sandarkan diri kita berhijrah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai rusak hanya karena perkara-perkara yang begitu sepele, bahkan kadang-kadang hanya bersifat nilai-nilai fanatisme terhadap kesukuan, tradisi dan lain-lain sebagainya, sehingga akhirnya yang kita lakukan apa yang dilarang Allah dan menjauhkan apa yang diperintahkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita ambil kesimpulan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru hijrah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru hijriah, kita tetap memperhatikan hikmah hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat, yang disebut diantaranya hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kita kepada dakwah yang saling mendukung. Hijrah perjuangan untuk satu tujuan yang mulia, karenanya butuh sabar dan pengorbanan. Hijrah adalah ibadah karena motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hijrah untuk persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Hijrah jalan mencapai kemenangan, yakni jalan yang diridhoi Allah. Hijrah mendatangkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan momentum hijrah pada bulan Hijriyah Muharram 1444 Hijriyah esok hari menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin baik dalam ibadah, ketaatan, dan juga hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sahibus sidqi wal wafa'i wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man da'a bi da'watihi wa istalla bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.